إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat menjalankan setiap rangkaian ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini yang mana kebaikan kita insyaallah dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak lupa pula selalu kita bersalawat kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah bagi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara hakikat dari puasa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kita menahan diri kita dari lapar dan haus, bukan hanya kita menahan diri kita dari nafsu syahwat kita atau dari pembatal-pembatal puasa zahir lainnya, akan tetapi tingkatan yang lebih tinggi dari itu, hakikat dari puasa yang sebenarnya adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka hakikat sesungguhnya dari ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, bahkan kepada orang-orang sebelum kita, adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah dan takut dari azab Allah. Dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan azabnya dan mengharapkan pahala dan keridhaannya. Kita menjadikan antara kita dan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah. Itulah makna dan hakikat dari ketakwaan. Maka puasa, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang senantiasa berbuat taat kepadanya, yang menjauhi maksiatnya. Itulah hakikat dari puasa yang sebenar-benarnya, agar kita mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa
Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum dan juga untuk berhubungan suami istri. Padahal ketiga hal ini adalah suatu yang mubah, yang boleh dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Di luar Ramadan kita bebas makan dan minum. Di luar Ramadan kita bebas menggauli istri-istri kita. Akan tetapi hal yang tadinya mubah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah larang di siang hari bulan Ramadan untuk kita makan, minum dan juga berjima. Kita bisa melakukannya. Maka bagaimana dengan suatu hal yang benar-benar Allah haramkan, wahai kaum muslimin? Tidak mengenal tempat dan waktu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita berdusta. Allah taala haramkan kita menggibah. Allah taala mengharamkan kita melakukan namimah. Allah haramkan kita berjudi. Allah haramkan kita meminum minuman keras. Allah melarang atau mengharamkan pada kita memakan harta riba dan keharaman-keharaman lainnya. Kenapa hal-hal yang tadinya mubah bisa kita tinggalkan di bulan Ramadan, akan tapi hal-hal yang benar-benar diharamkan tetap tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita tinggalkan? Kenapa? Maka ini kembali kepada keimanan yang ada pada hati kita. Artinya tatkala kita belum bisa meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan secara mutlak, bukan hanya di siang hari bulan Ramadan, itu menunjukkan lemahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hakikat takwa adalah kita bisa menahan diri kita bukan hanya dari makan dan minum, akan tapi menahan diri kita dari hal-hal yang Allah larang, dari hal-hal yang Allah haramkan. Di antara dalil yang menunjukkan hakikat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur. Sebagian ulama mengatakan makna qauluz zur adalah qaulul kadzib, perkataan dusta. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan makna qauluz zur adalah lebih umum dari itu, yaitu segala perkataan yang buruk, qaulus syarr wa kalamun fahish. Setiap perkataan buruk, perkataan-perkataan yang terlarang itu masuk dalam hadis ini. Artinya setiap perkataan yang dia buruk, setiap perkataan yang dia tidak ada kebaikan padanya, itu terlarang untuk kita lakukan, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk wal amala bihi, dan amal-amal yang juga buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bagi dia untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Allah enggak butuh seorang meninggalkan makanan dan minuman, akan tapi mulutnya kotor, berdusta, menggibah, namimah, mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji, mengeluarkan kata-kata yang tercela, kemudian amal-amalnya berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri, dia meminum khamar, dia memakan harta riba, percuma dia menahan dirinya dari makan dan minum. Tidak makan, tidak minum, dia haus dan dia juga lapar, akan tapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan yang buruk tersebut. Serupa dan semakna dengan hadis yang mulia ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Akan tetapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perkataannya buruk, perkataannya kotor, perbuatannya buruk, perbuatannya keji dan mungkar yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, tatkala kita mengetahui hakikat dari puasa, hendaklah kita introspeksi diri kita. Kembali kita timbang-timbang sejauh mana diri kita sudah menjalankan hakikat dari puasa, yang mana nanti hakikat dari puasa itu bisa mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana diri kita mengaplikasikan dan mengamalkan hakikat puasa tersebut, wahai kaum muslimin. Bagaimana dengan mata kita?
Sudahkah mata kita menjauhi hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perempuan-perempuan yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang? Sudahkah kita jaga mata kita dari hal-hal yang kotor tersebut? Telinga kita, sudahkah kita jaga telinga kita? Kita tahan dan batasi telinga kita dari mendengar musik-musik yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Tangan kita, sudahkah kita menahan tangan kita dari melakukan hal-hal yang mengandung kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah tangan kita jaga dari perbuatan mencuri sehingga kita tinggalkan perbuatan tersebut? Kaki kita, sudahkah kita jaga kaki kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Lisan kita, wahai kaum muslimin, sudahkah kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila kita sudah mengetahui hakikat takwa dan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba Allah yang bertakwa adalah hamba-hamba yang Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan ingat, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan sungguhnya Allah itu hanya menerima amal saleh dari orang-orang yang bertakwa. As'alullaha an yaj'alana minal muttaqin wa an yaj'alana min ibadihi salihin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salawatullah wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah mengetahui hakikat takwa adalah, hakikat puasa adalah agar kita menjauhi segala kemaksiatan dan menjauhi segala kemungkaran yang Allah larang. Dan di antara hakikat dari puasa juga agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kaum muslimin sekalian, di antara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya, terlebih lagi di bulan Ramadan, adalah dengan kita memperbanyak tilawatul Quran. Khatamkan membaca Al-Quran, wahai kaum muslimin. Sudah berapa tuakah umur kita? Sudah sangat banyak mungkin jenggot-jenggot yang tumbuh di kepala dan janggut kita. Akan tetapi kita tanyakan, sudah berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran selama hidup kita ini? Berusaha, wahai kaum muslimin, jangan sampai roh kita keluar dari jasad kita dalam keadaan kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita mengklaim diri kita seorang muslim, akan tapi kita tidak pernah menyelesaikan membaca kitabullah, Al-Quranul Karim yang kita imani, kita akui bahwasanya itu adalah kitab suci kita, yang kita imani bahwasanya dia adalah pedoman hidup kita. Tapi tidak maluhkah diri anda, wahai kaum muslimin, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan umur yang diberikan oleh Allah yang sudah panjang, umur yang luar biasa, cukup untuk menamatkan Al-Quran beberapa kali, akan tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala anda belum pernah mengkhatamkan Al-Quran walau hanya sekali. Maluhlah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku diri anda muslim, dilahirkan dari rahim seorang muslimah, akan tapi tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Dan di antara amalan yang juga Allah perintahkan di dalam bulan Ramadan khususnya adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, paling banyak sedekahnya, dan ketika bulan Ramadan tiba beliau lebih dermawan lagi. Beliau lebih dermawan lagi memberikan sedekah, membagi-bagi harta beliau kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir miskin pada khususnya, atau kepada kaum muslimin pada umumnya yang membutuhkan.
Maka perbanyak sedekah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pahala yang akan kita dapatkan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala juga pada bulan Ramadan adalah dengan kita menghidupkan malam kita. Kita isi dengan solat-solat malam kita. Bisa dengan kita melaksanakan solat tarawih secara berjamaah, ataupun kalau kita tidak sempat solat tarawih berjamaah, maka kita solat di rumah-rumah kita di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termaksud dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat malamnya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan di antara hakikat dari berpuasa tadi adalah kita menjadi orang yang bertakwa, dan di antara hakikat takwa adalah kita bisa meninggalkan maksiat. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, di antara hal-hal maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, tidak boleh kita melakukannya baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, wahai kaum muslimin, adalah menggibah saudara kita, menggunjing saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Ya dan billah, sungguh sangat kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang besar ini. Dan di antara hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya di bulan Ramadan, akan tapi juga di luar bulan Ramadan, wahai kaum muslimin, adalah memakan harta riba dan mencemplungkan diri kita di dalam hal-hal yang mengandung unsur ribawi. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang makan harta riba dengan Allah akan memerangi dia. Rasulullah pun akan memerangi orang-orang yang memakan harta riba. Dan di antara hal yang diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan adalah kita menzalimi saudara kita, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Sebaik-baik muslim adalah yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki, yang sejati adalah orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan di antara muslim yang paling berhak selamat dari gangguan tangan dan lisan kita adalah tetangga kita, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dan keburukannya. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'amrin bada fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.